Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wade Belat, selamat siang, selamat bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Great Carbit dengan tema selalu bincang asik. Ya, kali ini spesial. Saya mau bicara tentang usaha yang saya gelutin selama ini, yaitu perusahaan saya sendiri, Aerozeta Engineering. Ya, sekalian iklan boleh dong, ya nggak? Oke, jadi gini, saya mau cerita dulu. Saya udah 8 tahun nih jalanin Aerozeta Engineering as a company, ya. Tepatnya 14 Februari, jadi gampang inget ya, kapan ulang tahunnya. Kita baru aja ngerayain kemarin, ulang tahun kemarin, piknik rame-rame ke Dufan. Memang, karena ada beberapa anggota keluarga kita ternyata belum pernah ke Dufan seumur hidupnya. Ya, termasuk Yoga nih yang bikin video. Ya, jadi kita ke sana. Oke, kenapa sih saya bikin Aerozeta gitu ya? Mungkin banyak yang nanya. Ya, saat itu saya masih aktif di Sriwijaya Air, saya ingat. Lalu saya putuskan saya resign, saya pengen bikin usaha sendiri. Kenapa bikin usaha sendiri? Kata orang bijak, when you do your own business, ya, your claim your dream, your own dream gitu loh. Jadi kita mengklaim mimpi-mimpi kita sendiri, bukan mimpinya orang lain. Sehebat-hebatnya kamu kerja di perusahaan orang, yang kamu wujudkan adalah mimpi ownernya sesungguhnya. Nah itu yang menarik. Dan kebetulan saat itu, saya melihat di dunia aviation Indonesia banyak bertaburan konsultan-konsultan asing, terutama dalam hal urusan engine atau delivery. Saya kepikiran, apa emang orang kita nggak bisa bikin? Nah, setahu saya ada beberapa teman saya juga udah mulai, tapi saya kepikiran, dengan knowledge dan keberanian saya saat itu, saya putuskan untuk resign dan saya jalanin usaha sendiri. Ya, nggak kerasa sampai sekarang tuh. Dari dulu cuman berdua ya, sama Pak Didit dulu teman saya dari Sriwijaya juga, sampai sekarang kita alhamdulillah udah 16 orang, bahkan 17 orang per saat ini yang join. Alhamdulillah, dan ada beberapa juga yang lepasan per kontrak juga ada. Ya. Nah, saya cerita ya, tadi apa sih itu Aerozeta itu, kenapa namanya Aerozeta? Pasti banyak yang nanya. Sebenarnya jujur aja itu nama anak saya. Nama anak saya kedua itu namanya Muhammad Aerozeta Ananta Putra. Sebenarnya Aerozeta sendiri itu diambil dari bahasa gabungan bahasa Itali dan Yunani gitu ya. Jadi namanya adalah pesawat yang terbang tinggi. Jadi menyaing kakaknya Arian, artinya roket Perancis ya. Diambil dari nama Dewi Gadesnya Greek ya. Nah, jadi semua anak saya berbau pesawat, emang itu udah ditakdirkan kali ya. Makanya istri saya takut kalau punya anak ketiga, takut namanya Hanggar. Oke, nah Aerozeta bisnisnya apa aja? Nah, Aerozeta ini ada 3 core. Pertama adalah aviation, udah pasti. Lalu ada juga IT business, ya. Nah, yang terakhir adalah pendidikan institusi. Kita mau bikin namanya Aerozeta Academy, sedang dirintis. Sekarang kita sudah mulai aktif juga membuat artikel-artikel edukasi di LinkedIn-nya Aerozeta. Jangan lupa ya, kunjungi LinkedIn-nya Aerozeta ya. Di sana banyak artikel-artikel menarik, juga insight menarik berkaitan dengan dunia aviation. Oke? Nah, Aerozeta Aviation sendiri itu apa sih yang dikerjain? Pasti orang banyak bertanya seperti itu ya. Nah, saya mau ceritain. Yang paling banyak memang jujur, kita banyak handling di aircraft delivery dan redelivery. Apa sih itu? Jadi gini, kalau kita sewa pesawat dari lessor atau pemilik pesawat, nah kita wajib mengembalikan setelah masa sewa dengan kondisi yang tertera dalam kontraknya. Biasanya kontrak itu mirror in mirror out, itu masalahnya. Artinya apa yang kita dapat waktu kita kembali seperti itu. Masalahnya pesawat makin tua kan. Contoh, kalau kita sewa pesawat 10 tahun aja. Waktu itu pesawat kita sewa dalam umur 10 tahun. Kita sewa berarti kan waktu kita kembalikan umurnya 20 tahun. Tapi mereka pengen kita kembali dengan kondisi yang seperti waktu 10 tahun yang lalu. Kondisi cabinnya, kondisi engine segala macam diminta di refurbish segala macam. Nah, yang penting adalah kalau pesawat begini. Pesawat itu tidak ada harganya kalau rekornya atau dokumennya tidak lengkap. Disitulah tugas saya memastikan dokumennya lengkap, kondisi fisik saya sesuai memenuhi perjanjian kontrak. Jadi akhirnya operatornya itu tidak kena penalti istilahnya dari lessor pemilik pesawat. Nah kita banyak main di sana, baik mengambil yang sifatnya delivery, baik juga mengembalikan sifatnya re-delivery. Jadi siapa klien saya? Kebanyakan lessor sendiri pemilik pesawat, bisa juga operator pesawat gitu ya. Jadi bisa dua-duanya. Ya alhamdulillah, dua-duanya biasanya bentuknya dalam gambar botak gondrong. Kalau kita bilang artinya apa? US dollar seratusan tuh. Jadi emang kalau dolar naik kita agak tenang sih sebenarnya. Ya. Nah itulah, itu utama kita. Tapi kita juga nggak hanya di sana. Perusahaan juga banyak membantu melakukan modifikasi. Kita punya beberapa partner DOA dari Eropa atau bahkan dari OEM yang
meminta kita untuk membantu memasarkan modifikasinya. Contohnya modifikasi avionik yang paling sering ya, seperti pemasangan e-chef atau juga upgrade tiket gitu ya. Kita bisa semua lah. Itu kita bisa kalau butuh bantuan kita bisa menjadi partner dalam arti membantu mencarikan produk yang cost efisien, lalu juga implementasinya kita bantu, termasuk sertifikasinya ke DKU PPU juga kita bisa bantu. Nah, selain dua itu di aviation kita juga sering melakukan aircraft inspection yang sifatnya parsial ya, jadi tidak seperti delivery pesawat. Kadang-kadang saya suka diminta tolong inspeksi anual tahunan, kondisi pesawatnya degradasi enggak, terus inspeksi kabin pesawat, seatnya bisa juga gitu ya. Nah, terakhir juga kita suka dapat pekerjaan membuat business plan. Ini agak unik ya. Ada beberapa airline swasta atau non swasta meminta kita untuk membantu gimana sih bikin business plan-nya. Kadang-kadang juga ada airline milik pemerintah, kita ikut join di timnya dengan konsultan lain untuk membantu bikin rencana jangka panjang, business plan dan macam-macam. Itu juga Aeroseta punya skill di sana. Juga kita melakukan ini in-flight entertainment yang lucu tuh. Jadi sekarang trainer entertainment lari ke portable AFI dengan portable electronic device. Jadi orangnya nonton dari handphone masing-masing, dari laptop masing-masing atau dari tablet. Nah, kita akan memasangkan server yang sifatnya portable. Jadi tidak terintegrasi dengan sistem pesawat. Jadi sifatnya dengan baterai lepasan. Kalau mau disambungin juga bisa. Nah, kebetulan kita juga megang salah satu provider AFI dari luar negeri namanya Moment. Ya, jadi udah dipakai beberapa airline di beberapa pesawat di airline Indonesia ya. Jadi bisa nonton produk itu di pesawat. Karena kalau yang in-seat in-flight entertainment itu sangat mahal. Dengan portable cepat, murah dan cepat di deploy-nya cepat sekali. Ya, tidak perlu janjian sama pabrik kursi. Nah, selain itu juga kita pernah melakukan network analisis juga diminta ya, kerjasama dengan salah satu universitas terkemuka, bantu network analisis untuk penerbangan Indonesia, kita juga bisa. Kemudian kita juga familiar dengan tool seperti GP dan lain-lain. Ya. Lalu juga kita melakukan, nah ini dilalah nih, lagi asik-asik bisnis konsultan, ada perusahaan luar ya, kita sebut saja Aerotechnic Lithuania, yang di Lithuania dia menunjuk kita sebagai part tradingnya dia untuk perwakilan di Indonesia. Jadi kita bisa pengadaan komponen part, ya kalau diperlukan kita bisa bantu karena di Lithuania sana, di Eropa sana mereka cukup kuat, cukup besar ya. Jadi bisa mengadakan karena untuk grup mereka aja mereka harus melayani sekitar hampir 300 pesawat gitu. Jadi stoknya cukup lumayan. Kalau butuh part bisa juga kontak kita. Nah, yang terakhir menarik adalah kita juga melakukan bisnis part out. Artinya apa? Motong pesawat. Kebetulan saya punya teman partner dari zaman dulu, dari zaman saya di Sriwijaya, ya teman untuk kalau kita butuh motong pesawat, lalu mencopot di komponen-komponen, lalu kebetulan kita bikin software, jadi kita bantu untuk bikin kayak marketplace untuk barang-barang bekas kita juga punya. Jadi bisa kontak kita juga kalau untuk itu. Ya. Nah, yang terakhir nih baru bisnis opinion, kita lagi menjajaki ke beberapa airline, kita menawarkan bisnis seat leasing. Mungkin kalau orang nyewa engine, nyewa APU, nyewa landing itu hal yang biasa. Nyewa kursi itu belum biasa. Dan kita udah nemukan konsepnya, kita udah ngomong dengan pabrik kursi, ya insya Allah doain aja semoga goal ini. Jadi teman-teman operator kalau mau mengganti kondisi cabinnya tidak perlu beli kursi, cukup nyewa dari kita, partner kita share-nya. Nah kita doang, karena biayanya juga cukup lumayan. Nah itu cerita tentang gimana dunia aviasi di Aeroseta Engineering yang kita bangun. Ya semoga terus berkembang ya. Nah, kadang-kadang kita pengen juga kita bisa jadi partner dari pabrik pesawat. Oh iya, kita juga bisa nawarkan teman-teman kalau mau bikin software untuk in service atau entry into service dari pesawat baru, kita ada toolnya. Gitu lah. Nah, itu satu bisnis yang saya bilang tadi, Aeroseta Aviation selama ini jadi core kita lah. Ya, artinya revenue utama kita di sana. Tapi ada lagi bisnis kedua, saya bikin bisnis IT. Ya, kita bilang nanti namanya Aeroseta Technology. Apa sih yang kita bikin? Yang udah jalan pasti itu adalah kita punya software untuk manage trucking untuk tambang. Jadi kalau Anda punya perusahaan tambang, Anda punya truk untuk ngangkut barang tambang ke tempat produksi smelter kah atau untuk pelabuhan, kita ada software untuk mengontrol trayek dan juga tarifnya, depositnya segala macam. Tapi juga kita di balik itu kita punya lagi pasangannya namanya VMS, Vehicle Management System itu untuk perawatan bengkelnya. Jadi bengkel truknya itu kapan mesti schedule maintenance, butuh part apa, lalu inventornya gimana, kita ada semua. Itu namanya FMS dan VMS. Kita kembangkan. Lumayan alhamdulillah udah ada 3 customer, udah sekitar hampir 300 truk dia manage oleh sistem kita. Mimpi saya sih
Semua tambang batu bara bisa pakai software kita. Once nanti kita bikin segenerik mungkin, kita bisa naik kelas. Semua tambang, tidak hanya batu bara, bisa pakai aplikasi kita. Nantinya lagi kita akan buat segenerik mungkin, itu kita akan menjadi logistik software. Jadi nggak cuma tambang, nggak cuma tambang, apa aja logistik, mau beras, mau apa bisa kita manage pakai software kita. Nantinya lagi saya pengen all transportation, tidak hanya truk. Mungkin itu ada kereta api, ada kapal laut, ya, ada pesawat juga bisa pakai software kita karena generate. Dan mimpinya seperti aplikasi besar gitu ya, sekelas ERP gitu, nantinya juga bukan kita lagi yang implement. Mungkin ada perusahaan-perusahaan IT yang membeli produk kita, dia implement ke customer-customer. Ya itu mimpi, tapi itu udah on track ya. Sekarang kita kembangkan. Nah, untuk menemani itu kita juga bikin software buat airline, karena basic kita aviation. Kita punya 2 software buat airline, nanti akan 3. 2 itu satu FleetWatch. FleetWatch ini khusus untuk maintenance control center. Ya, nanti bisa lihat di gambar-gambarnya. Jadi sebagai MCC yang tidak punya back end software yang besar, bisa pakai ini. Dia mengontrol apa? Status pesawat, berapa yang serviceable, berapa yang maintenance, berapa yang AOG condition. Ya, di samping itu dia juga bisa mengontrol flight status. Berapa flight terbang hari ini? Berapa yang sudah terbang? Berapa yang on time? Berapa yang delay? Termasuk dengan laporan delay-nya, kronologinya udah ada di software, tinggal diisi oleh maintenance control center-nya airline tersebut. Lalu juga kita bisa ngontrol maintenance do list. Ada berapa maintenance yang akan do? Ya, di 1 hari kemudian, 7 hari kemudian, kita bisa lihat mana yang overdue juga kita bisa lihat. Jadi pesawat tidak bisa terbangkan. Bisa juga ngontrol hold item list, HIL atau item MEL, minimum economic list, yang kategori A, C, D, ada juga kapan due-nya kita bisa kontrol. Terus juga ada part critical control. Misalnya kita mau mencaratkan ada berapa tire yang harus tersedia di stok kita di bandara. Ada berapa oksigen, berapa istilahnya fast moving part. Kita bisa kontrol di situ, kalau kurang akan merah. Ya, itu bisa kita kontrol dari software kita, FleetWatch namanya. Lalu gimana kalau ada airline yang butuh software yang lebih besar, semacam kayak ERP untuk maintenance yang udah terkenal. Ada Trax, ada Amos, bahkan ada SAP Swift ya. Kita juga bikin, namanya AZ Track. Bacanya Easy Track, artinya gampang di track. Itu udah jadi ini. Untuk yang airline, yang lagi mau dibangun adalah yang untuk MRO. Jadi ada hangar management, ada shop management, tools, segala macam tuh ada. Itu lagi kita bangun ya, semoga di akhir tahun ini juga selesai. Kalau yang AZ Track udah selesai, udah siap pakai, kalau ada yang mau pakai silahkan. Dan ini dibuat dengan dasar pengalaman saya dan teman-teman selama 30 tahun gitu ya. Jadi saya tahu lah ERP yang besar kadang-kadang sulit makainya. Karena saking terintegrasinya, operatornya harus nggak boleh ada yang stuck. Harus software mengalir. Nah, saya udah pikirin itu. Dan dengan Easy Track, saya yakin teman-teman akan cepat mudah untuk implementnya. Ya, dan ini semua web based. Jadi kita harapkan nggak perlu infrastruktur yang berat-berat, cukup connect ke cloud, ya, jaringan internet yang bagus, itu juga bisa kita gunakan. Itu salah satu produk software kita. Tapi di balik itu lagi, tim IT saya juga banyak berkreasi. Salah satunya adalah bikin Oblix. Apa itu Oblix? Namanya onboard leaks, artinya onboard movie. Kita udah bikin netbox di depan Anda, ini ada 2. Ini kebetulan ini adalah Oblix Entertainment. Ini mirip dengan AIV, in-flight entertainment, tapi untuk darat dan laut. Saya nggak berani ke pesawat karena sertifikasinya mahal. Dengan Oblix, Anda bisa nonton streaming video secara intranet. Jadi tidak usah connect ke internet, nggak akan makan bandwidth. Lalu juga bisa dikonekin dengan onboard shopping ya. Ada shopping di sini. Terus juga ada kamera nih. Di depan ada CCTV. Jadi kalau contohnya kalau untuk kereta api bisa kita taruh depan atau belakang, penumpang bisa lihat kondisi jalanan tanpa harus berjalan-jalan dari gerbong. Ini contohnya kita punya onboard software ya. Nah, Oblix ini lagi dikembangkan versi keduanya, namanya Oblix untuk education. Apa itu? Jadi mirip seperti kalau kita bilang, boleh nyebut merek luar, kayak ruang guru tapi tanpa harus connect ke internet. Jadi semua course akan kita taruh di server ini yang terkonek dengan internet, orang bisa belajar dari course, kita bisa tracking progresnya, mereka bisa ikut kuis, mereka bisa ngisi dan upload assessment, lalu bisa melihat nilainya, itu sebagai murid. Ya, bisa baca buku juga, buku-buku yang kita taruh di repositorinya bisa dilihat. Artinya apa? Benar-benar membuat orang merdeka belajar. Kalau Anda nggak sempat belajar sekarang di kelas, Anda bisa lakukan di luar kelas dengan alat ini gitu. Karena cukup terhubung dengan intranet, mungkin satu gedung universitas cukup satu, atau mungkin di daerah di pelosok ada pesantren, ada sekolahan, ada butuh ibu-ibu PKK, butuh item pendidikan, bisa kita taruh alat ini gitu ya. Itu dari sisi murid. Dari sisi guru terus terang dia bisa ngasih nilai, bisa
ngasih bobot penilaian, bisa ngasih forum discussion, itu guru. Kalau admin seperti biasa ya, mendaftarkan murid pada suatu kelas, bisa mengeluarkan sertifikat, juga adminnya juga bisa menagih invoice segala macam seperti itu. Jadi Oblix ini semoga bisa sukses ya. Saya akan launch tahun ini, yang udah jadi sebenarnya, cuma lagi nyari customer seperti biasa. Kita udah presentasi beberapa kali. Kalau yang berminat, silakan hubungi kita akan demokan fungsi Oblix ini. Ini akan sangat membantu teman-teman yang mau bikin, tadi saya bilang, kampus merdeka lah istilahnya, bisa belajar kapan saja, di mana saja. Itu satu Oblix. Nah, selain software juga tadi kita baru bikin aplikasi ya. Contohnya untuk marketplace. Tadi saya cerita bahwa kita bikin waktu kita motong-motong pesawat, komponen copot itu diminta tolong diupload ke dalam internet. Nah, kita udah punya bikin software untuk marketplace. Ya, persis lah kayak seperti Tokopedia segala itu untuk part pesawat. Cuman kita belum taruh di publik. Kita akan, kalau ada yang tertarik, kita bisa luncurkan di publik, kita bisa akses seperti Tokopedia aja untuk part-part pesawat. Gitu ya. Nah, juga saya bikin namanya aircraft inspection software. Jadi kalau kita mau inspek pesawat, baik eksterior, interior, nggak usah lagi bikin laporan lewatnya, cukup pakai aplikasi kita, foto, kasih keterangan, damage-nya apa, lalu mau rektifikasi gimana, otomatis kita sebagai inspektor bisa lihat, customer pun bisa lihat, jadi bisa seamless lah hubungan inspeksi. Hari itu diinspeksi, saat itu juga customer langsung tahu kondisi pesawatnya. Nah, terakhir kita juga diminta sama teman untuk bikin hydrostructure simulation. Jadi kita bikin animasi untuk struktur-struktur hidro di laut ya, dengan gelombang seperti apa, bentuk animasi gimana. Kita juga sedang menjajaki bikin itu. Jadi kalau next time kalau ada yang butuh juga bisa hubungi kita ya. Jadi itu yang kita lakukan sebagai Aerozeta Teknologi di unit kedua dari Aerozeta. Nah, yang terakhir nih kita lagi rintis, ya kita harapin juga tahun ini bisa segera launching, namanya Aerozeta Academy. Apa itu? Kita mau jadi komplement dari semua institusi pendidikan aviation di technical, yang istilah namanya AMTO. Kita nggak bersaing dengan mereka, kita mau jadi komplement. Jadi kalau AMTO biasa menyelenggarakan Certified Basic Aviation, type rating dan segala macam, kita komplemennya. Kita menyelenggarakan training-training engineering course, bisa berupa basic engineering, juga airworthiness course, bisa juga basic planning course, basic logic course, basic English, apapun sampai termasuk ke dalam maintenance management training. Kita bisa kasih course tentang finance juga, aviation finance ya, karena kebetulan salah satu board di Aerozeta ini sangat fasih dengan dunia finance, khusus untuk airline. Jadi kita punya banyak template, kita punya banyak bahan pengajaran, kita bisa ngajar itu juga. Lalu juga maintenance management, karena pengalaman saya juga di manajemen, saya bisa tularkan. Terus juga masalah safety, SMS, human factor, dan intinya yang AMTO nggak sediakan, kita mau jadi komplemennya. Jadi gimana? Kalau ditanya orang, siapa customer saya? Nah, saya harapin customer saya para AMTO. Itu jadi AMTO tuh kalau punya muridnya lagi break selama sebulan atau 2 bulan di mid break, summer break, bisa belajar dari kita. Dan lagi-lagi karena kita punya tool yang namanya Oblix Education, itu bisa menerika belajarnya. Kita datangkan kursusnya, mungkin instrukturnya cukup seminggu sekali, tapi tiap hari mereka bisa belajar dari Oblix. Karena ada video di sana, ada kuis di sana, ada assignment di sana. Jadi cukup membuat semua jadi merdeka untuk belajar gitu ya. Nah, kita juga nanti, yang saya suka dari kita nih, di Aerozeta ini mix. Yang isinya karyawan itu adalah anak-anak muda, fresh grade, terutama di IT itu mungkin rata-rata average umurnya 26-27 tahun gitu ya. Lalu di akademi juga muda-muda, kalau di aviation mix. Ada yang fresh graduate yang kita ambil, ada juga experience, bahkan pensiunan dari MRO besar, yang ternyata masih sangat, apa istilahnya, sangat mampu untuk meluarkan ilmunya, menginspeksi segala macam. Ini kita combine. Ya. Kenapa? Kenapa kayak gini? Kalau saya melihat banyak teman-teman pensiunan ternyata usianya sebenarnya masih cukup produktif, di mana experience-nya luar biasa. Yang susah dikejar kan experience. Kalau skill, knowledge bisa kita geber dengan pendidikan, tapi experience enggak, harus merasakan. Nah, yang saya lagi suka ini kita sebenarnya apa yang orang bilang dengan bonus demografi di Aerozeta ini kerasa banget. Contohnya tadi saya bilang, IT saya umurnya 26 tahun, 27 tahun rata-rata. Kebayang nggak mereka kalau tetap stay di Aerozeta ngembangin software ini di umur 40, itu udah sekitar 15 tahun pengalaman. Dan produknya juga akan semakin bagus saya yakin. Dan ini bisa mendunia. Yang saya suka itu, saya bangun perusahaan ini untuk diwariskan. Artinya ada generasi penerus, karena di usia saya sekarang udah 55, paling produktif tinggal 10 tahun lagi lah.
Saya harapin saat itu saya sudah tidak perlu lagi terjun ke day to day, tapi udah ada generasi berikutnya yang nerusin dan Aeroseta terus berkembang menjadi besar. Saya ingin mengisi, kalau orang tanya, sebagai konsultan, saya ingin bisa mengisi missing gap dari puzzle yang ada di airline. Karena saya mungkin ada beberapa airline yang secara operasional, secara profit itu belum bagus karena tadi ada missing puzzle-nya belum ketemu. Oh, ini harus dibantu. Nah, disitulah peran konsultan yang saya mau isi. Dengan konsultan saya bisa bantu airline menjadi lebih produktif, lebih efisien, dan otomatis revenue-nya bisa boosting. Oke, kalau ditanya banyak nggak sih saingannya? Kalau di dunia sih banyak. Kalau di Indonesia sih nggak hanya beberapa, mungkin bisa dihitung jari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti saya. Cuman saya tekankan lagi, harusnya keunggulan selalu kalau saya dapat apresiasi dari customer, reporting. Kita reporting sangat-sangat detail. Ya, sangat-sangat detail, dan kita juga sangat komit untuk misalnya daily meeting. Itu beneran daily meeting. Nggak ada yang nggak daily meeting gitu. Artinya jadi customer juga merasa, oh, we are on the safe hand. Seperti yang saya tekankan. Saya selalu bilang, saya nggak akan membuat Aeroseta menjadi perusahaan besar sekali, tapi saya pengen menjadi yang terbaik. Artinya diingat customer. Dan dengan tadi 3 divisi, saya ingin menjadi pelengkap puzzle dari dunia aviation kita. Ada konsultan, ada IT bisnisnya dengan teknologi tadi, dan juga ada yang namanya ada dengan namanya akademi. Oh ya, di bisnis konsultan juga kita lagi mau main di production. Kita coba untuk membuat beberapa part PMA, part manufacturer approval, di mana part kita bisa mengganti part pabrik. Kita coba bikin seperti itu untuk item-item yang gampang dulu lah, item-item cabin. Karena saya lihat ini sangat mampu dan kita udah mulai uji coba juga ya. Semoga juga tahun ini bisa launching ya. Jadi teman-teman, itulah cerita saya tentang Aeroseta Engineering. Doakan kita tumbuh terus, dan kalau ada yang mau bergabung ya silakan, kalau cocok dan proyeknya ada, why not? Dan saya memanfaatkan tadi bonus demografi dengan merekrut anak-anak muda juga yang saya yakin bisa meneruskan apa yang sudah saya buat selama ini bersama teman-teman. Nggak kerasa kita udah tahun ke-8, kita harapkan bahwa saya masih bisa menyaksikan di ulang tahun Aeroseta yang ke-25, 28, 30, dan seterusnya. Dan semoga dengan adanya Aeroseta, dunia aviation akan makin baik, dapat menciptakan, kalau airline juga makin tumbuh, makin banyak, dan juga makin profit, saya yakin juga masalah tenaga kerja juga negara ini juga akan terbantukan, banyak yang bisa terserap. Dan saya ingat kata-kata yang selalu saya ulang-ulang di mana-mana kalau lagi podcast adalah jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kamu menuju. Itu yang saya coba lakukan di Aeroseta. Dan ingat, di Aeroseta we not just build a happy company, we build a happy family. Kalau Anda suka lihat di Facebook kita di mana memang sering banget jalan-jalan happy-happy, tapi memang itu saya mau menekankan bahwa Aeroseta makin untung, keluarganya Aeroseta juga harus bisa merasakannya. Jadi bisa family gathering, bisa dapat beasiswa segala macam. Doakan terus, semoga Aeroseta ini terus berkembang, dan saya juga tidak pernah lelah untuk membagi mimpi dan mewujudkan mimpi kepada semua, nggak hanya pada keluarga Aeroseta. Semoga kita bisa berkolaborasi, membangun bisnis bersama, dan kita semakin besar bersama. Oke, Wadia Barat, terima kasih udah mau mendengarkan promosi saya tentang perusahaan saya. Semoga ada gunanya ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus berkembang, dikasih sehat, dikasih bahagia, itu yang paling penting ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.